Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku heran dengan opini yang beredar bahwa dia dan partainya panik setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Megawati pun siap menggelar acara besar dengan mengundang semua ketua umum partai politik. Lantas, partai mana saja yang nantinya bisa digayat untuk mendukung Ganjar Pranowo? Ya, akankah Megawati menggayat partai-partai politik pendukung Anies Baswedan sehingga menggabungkan kekuatan pendukung Ganjar dan Anies? Untuk membahasnya telah bergabung Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, kemudian ada politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno dan juga ada pakar politik Hanta Yuda. Selamat petang Pak Jazilul, Mas Hanta dan juga Prof Hendrawan. Selamat petang. Ya. Oke, Mas Hanta sepertinya masih belum terlihat. Saya mungkin awali terlebih dahulu ke Prof Hendrawan. Prof Hendrawan, ini kita ketahui pernyataan dari Bu Mega juga yang ingin mengumpulkan para ketua umum parpol. Jadi targetnya ini apa, Prof? Sebenarnya sudah pernah dikumpulkan pada acara puncak bulan Bung Karno tanggal 24 Juni yang lalu. Jadi nanti bila dianggap diperlukan lagi bisa dikumpulkan lagi. Tetapi yang ingin disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, PDI Perjuangan itu partai yang terus-menerus berkomunikasi dengan baik dengan partai-partai yang lain. PDI Perjuangan adalah partai yang inklusif. Jadi tidak ada alasan sedikit pun pihak-pihak lain untuk menyatakan bahwa kami sedang panik dan seterusnya. Ini agak aneh karena partai yang sudah punya tiket, partai yang sudah dalam tanda petik relatif mapan untuk maju dalam perhelatan kontestasi pemilu, justru malah dikatakan panik. Ini kan aneh begitu, tidak masuk akal. Iya, Prof Hendrawan, artinya kalau tidak panik tetapi ada tidak yang sebenarnya disasar untuk segera merapat ke PDI Perjuangan dari partai-partai politik lain ya? Kami terus melakukan komunikasi dan tentu pada saatnya terjadi konvergensi dari berbagai opini, opsi yang muncul. Jadi tentu pada waktunya akan kita bisa lihat akan terjadi konsolidasi pilihan-pilihan yang ada di partai politik sehingga kita akan melihat peta akhirnya. Oke. Prof, sejauh ini kan kita lihat sudah ada partai yang menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo. Nah, ini sudah ada Gerindra, kemudian PAN, Golkar, dan juga PKB. Kira-kira akan ada partai-partai ini yang kemudian disasar oleh PDIP atau jangan-jangan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mungkin disasar? Untuk saat ini kami tidak pakai sistem target-targetan ya. Karena di dalam komunikasi itu kami selalu membicarakan tentang perspektif masa depan, tentang kesamaan pandangan untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian itu. Jadi pertimbangannya lebih visioner, lebih ideologis, lebih programatis begitulah. Ya, jadi bukan asal misalnya nanti waktu pendaftaran kami datang dengan sekian persen dan seterusnya seperti itu, hal-hal yang praktis seperti itu. Iya, Prof, sudah ada tidak pembahasan lebih dalam mengenai pemasangan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan? Sejauh yang kami ketahui, belum ada pembicaraan ke arah sana, karena untuk menentukan calon wakil presiden, tentu Ibu Ketua Umum akan melakukan komunikasi dengan banyak pihak, dan faktor-faktor yang dipertimbangkan seperti yang sudah disampaikan oleh Sekjen kami, kesamaan ideologis, komitmen yang tidak diragukan terhadap kebinekaan, terhadap Pancasila, ya, terhadap pilar-pilar kebangsaan kita, ya. Kemudian saling melengkapi, kompetensinya dibutuhkan untuk Indonesia masa depan. Dan yang seperti itu. Oke, baik, kita sekarang ke Pak Jazilul. Pak Jazilul tadi mendengar pernyataan dari Prof Hendrawan bahwa PDIP ini sebenarnya tidak panik, tapi Bu Mega kemudian ingin menggalang atau mengumpulkan para ketua umum parpol ini. PKB sejauh ini apakah masih konsisten, masih mengarah ke Pak Prabowo atau jangan-jangan sebenarnya terbuka juga mendukung Ganjar Pranowo? Saya yakin atau PKB yakin
pastilah Bu Mega tidak akan panik karena PDIP itu partai terbesar dan memiliki golden thread. Namun memang faktanya di dalam koalisi yang ada, yang sedang dinamikanya, memang koalisi dari PDIP dan tadi ditayangkan itu hanya 147 kursi. Artinya memang pastilah besar kecilnya komposisi kursi di koalisi itu belum tentu menjadi modal untuk keyakinan untuk menang. Namun kalau dilihat dari sisi komposisi kursi, koalisi yang dibangun bersama PKB, PAN, Gerindra, dan Golkar itu sudah 46%. Bahkan cukup untuk dibagi dua jadi dua koalisi lagi itu dari sisi jumlah kursinya. Nah, oleh sebab itu PKB sampai detik ini masih konsisten untuk terus membangun komunikasi dengan partai-partai Gerindra maupun partai yang baru. Namun publik juga tahu dan kita tahu semuanya bahwa PKB dan PDIP itu sudah seperti saudara, punya hubungan histori yang lama. Misalkan dibanding dengan Gerindra. Makanya ketika ditanyakan kenapa ini belum ada keputusan dari koalisi KKIR terkait dengan Capres-Cawapres, ya memang banyak variabel yang harus dihitung. Pada intinya bahwa 3 koalisi yang ada itu sampai hari ini tidak satu pun yang janur kuningnya melengkung. Tidak ada presiden dan wakil presiden yang sudah definitif dari masing-masing koalisi. Oke, Pak Jazilul, kalau misalnya tadi Pak Jazilul katakan bahwa PDI Perjuangan dengan PKB ini sangat ada ikatan persaudaraan. Artinya kalau misalkan PDIP menawarkan Caimin sebagai cawapresnya, PKB ambil? Sudah kedengeran. Kan memang sudah ada. Ketika Mbak Puan berkunjung bersilaturahim ke Pak Muhaimin dan juga disampaikan di publik, memang nama Gus Imin itu masuk dari 5 nama yang digadang-gadang dipasangkan dengan Pak Ganjar. Nah, kemudian apakah PKB tidak tertarik? Nah, tentu PKB akan sangat tertarik. Wah, ini godaan besar buat PKB. Namun lebih dari itu, PKB masih harus tetap untuk menjaga komitmen sesuai dengan kerjasama politik bersama Gerindra. Nah, nanti kalau sudah dibicarakan tuntas bersama Gerindra, ya nanti disitulah kemudian dinamikanya berkembang. Karena memang koalisi-koalisi yang ada itu masih belum definitif saling mengikat, masih bisa saling loncat sana, loncat sini, nyebrang sana, nyebrang sini. Itu masih dimungkinkan, apalagi kalau berkaca koalisi yang pertama kali diumumkan seperti KIB, itu sudah pertama kali juga bubar. Nah, oleh sebab itu, koalisi-koalisi yang ada sepanjang belum diumumkan presiden dan calon wakil presidennya, itu artinya koalisi itu masih cair. Koalisi itu masih bisa loncat. Atau anggota koalisi yang ada bisa nyebrang sana, nyebrang sini. Masih bisa nyebrang sana, nyebrang sini, masih cair. Saya mau minta analisa dari Mas Hanta. Mas Hanta melihat langkah yang diambil oleh Bu Mega untuk mengumpulkan para ketua umum parpol ini sebenarnya apa sih tujuannya dan juga apa targetnya, Mas? Ya, kalau kita lihat ini ya Gita, peta politik per hari ini dari 9 partai yang sudah yang memiliki kursi itu kan sudah mengkristal dalam 3 kutub atau 3 polar. Dia membentuk tripolar, kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya kita menganalisa Ibu Mega dan PDIP akan membuat koalisi besar, katakanlah koalisi besar, ada 2 titik penting yang harus jadi catatan. Satu, siapa
yang dianggap lawan atau kompetitor politik oleh PDI Perjuangan dan Ibu Mega. Anies Baswedan kah atau Prabowo Subianto? Kutub yang mana? Yang kedua adalah partai mana saja yang masih galau, yang masih mungkin labil dan bisa digoda untuk bergabung dari 9 partai di parlemen itu. Nah, kalau kita perhatikan jika PDIP misal menganggap Pak Prabowo sebagai lawan politik yang akan menjadi kompetitor di 2024 mendatang, maka arah yang harus pergerakan politik Pak Hendrawan dan PD Perjuangan adalah bagaimana menggait atau melakukan komunikasi yang intensif dengan partai-partai di koalisi perubahan. Itu yang paling mungkin, dan kita lihat ada partai-partai di sana, misalnya Partai Nasdem yang paling mungkin karena pernah bersama, meskipun hubungan dengan PDI Perjuangan belakangan dingin, tapi mereka pernah bersama, masih mungkin. Kedua, Demokrat, meskipun ada problem komunikasi, tapi belakangan juga ada pertemuan Mas Ahy dan Mbak Puan. Baru terakhir PKS karena mungkin jarak ideologis dan belum pernah bersama. Yang kedua, jika Ibu Mega dan PDI Perjuangan menganggap Anies Baswedan lah yang akan menjadi lawan kompetitornya, maka pergerakannya mendekat ke koalisi-koalisi di dalam koalisinya Gus Jazilul, koalisinya Pak Prabowo. Tetapi kalau kita lihat, kalau sementara per hari ini ya, dinamika per hari ini, tendensi politik yang dibaca Pak PDI Perjuangan dan Ibu Mega sepertinya, karena peta politiknya kita lihat kekuatan elektabilitas juga, itu masih Pak Prabowo menjadi lawannya Mas Ganjar. Nah, karena itu yang paling mungkin ada dua tadi, seperti saya katakan di awal, satu adalah melakukan komunikasi untuk mengajak partai di dalam koalisi perubahan. Kalau mengajak Nasdem itu satu paket, mungkin apakah mungkin harus ada nama Anies Baswedan, proposalnya Anies Baswedan dipertimbangkan untuk dipasangkan. Nah, ini masih panjang dinamikanya, apakah mungkin menjadi cawapres Aniesnya, berarti Anies harus meninggalkan PKS dan Demokrat dan seterusnya. Yang kedua, nah ini yang kedua, partai yang masih mungkin diajak di luar koalisi perubahan, berarti kan ada partainya Prabowo yang bisa digoda oleh PDI Perjuangan. Tadi Gus Jazilul juga sudah mengatakan sangat mungkin digoda kalau urutannya adalah PKB. Karena PKB tadi itu ada variabel mana yang bisa menawarkan Caimin sebagai cawapres, Gus Muhaimin sebagai cawapres dan seterusnya. Dan kita tahu memang PKB suka atau tidak suka oleh partai lain, ini memang paling strategis. Dia seksi, ibarat kendaraan mobil, kendaraannya seksi, lebih seksi dari sopirnya. Tetapi mungkin karena seksi kendaraannya, mobilnya, tapi otomatis meskipun sopirnya kurang menarik, tetap menarik karena dia memegang kendali setirnya, sopirnya. Jadi saya kira ini penting. Kenapa PKB menjadi penting, menjadi rebutan? Karena peta pilpres sekarang ini, baik Pak Prabowo dan Pak Ganjar, itu representasi kekuatan nasionalis. Dia perlu menggait kekuatan Islam, terutama yang besar itu kekuatan politik Islamis tradisionalis yang direpresentasikan oleh kekuatan NU. Dan PKB adalah salah satu partai yang dianggap paling merepresentasikan merepresentasikan NU, kekuatan NU, dan juga menjadikan representasi kekuatan Jawa Timur yang relatif kuat untuk mengimbangi PDI Perjuangan. Sehingga mereka menjadi penting untuk melihat PKB, baik Mas Ganjar maupun dari sisi Pak Prabowo. Nah, dinamika ini yang saya kira terus ya akan berkembang. Saya setuju dengan Gus Jazilul dan Pak Hendrawan, peta politik masih relatif dinamis. Masih mungkin berubah petanya sampai dengan ujung nanti kita ada banyak faktor yang akan merubah peta koalisi ini. Masih berpotensi. Baik, meskipun Mas sekarang Hanta, cenderung mengkristal menjadi 3 kutub. Politik masih terus berubah. Tadi Mas Hanta juga sempat menyinggung kalau misalnya lawan dari Ganjar Pranowo adalah Prabowo Subianto. Artinya seberapa kans besar perubahan koalisi sehingga terjadilah pemasangan antara Ganjar dengan Anies Baswedan. Tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Petang segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog Kabar Petang. Saya ingin langsung ke Prof. Hendrawan. Prof, tadi analisa dari Mas Hanta ini menarik sekali. Jadi sepertinya PDIP lagi menyasar. Lawannya tuh siapa sebenarnya? Antara Pak Prabowo atau Anies. Kemudian juga masih menyasar siapa kemudian partai yang masih galau. Jadi kalau boleh mengerucut Prof, yang dianggap sebenarnya lawan utama itu Pak Prabowo atau Pak Anies? Jadi kami memaknai pemilu 2024 ini sebagai kontestasi antar sahabat. Itu sebabnya kami tidak mau mendefinisikan lawan secara prematur. Kami melihat bahwa ini semua masih dinamis, sampai nanti partai-partai itu mendeklarasikan seperti yang dikatakan oleh rekan saya, sampai datang dengan usulan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, baru di situ nanti kami
memutuskan strategi terakhir yang harus digerakkan untuk dilakukan oleh seluruh jaringan organisasi dan kader. Iya, Prof. Hendrawan, kalau misalnya belum ditentukan sebenarnya siapa lawan yang paling tidak dihadapi oleh PDI Perjuangan, tapi kan sudah sangat clear gitu kan, ada Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Artinya dari segi pemilihan cawapres ini paling tidak akan ditentukan dengan melihat kriteria dari lawan ini. Nah, kira-kira untuk 5 nama mengerucut beberapa nama begitu, Prof, sudah bisa dikatakan ada posisi poin plusnya lah paling tidak dari beberapa nama ini. Jadi kami mengikuti hasil-hasil survei, kami juga mengikuti perkembangan gerakan dari masing-masing calon ini, termasuk dinamika masing-masing koalisi itu. Tetapi kami baru memutuskan pada minggu-minggu atau hari-hari yang terakhir. Sebab seperti yang dikatakan tadi Pak Jazilul, ini masih sangat cair, ya. PKB kami lihat sangat sabar ini, meskipun sudah hampir pasti Gus Imin tidak masuk dalam cawapres begitu ya. Tetapi sangat sabar, dan kesabaran itu kami hargai. Itu sebabnya komunikasi memang membutuhkan kesabaran. Itu sebabnya nanti pada waktunya semua akan menjadi lebih jelas. Oke, baik. Langsung ke Pak Jazilul. Tadi di pernyataan langsung dari Prof. Hendrawan, Caimin ini sepertinya tidak masuk di dalam bursa cawapres Pak Ganjar. Jadi kalau berdasarkan analisa dari Mas Hanta, sebenarnya PKB menempati posisi yang penting sekali karena basis pendukungnya sangat dibutuhkan, baik untuk kubu Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar. Apa yang kemudian diinginkan dari PKB supaya bisa... Oke, Prof. Hendrawan meralat menjadi Prabowo. Bukan cawapresnya Ganjar, cawapresnya Pak Prabowo. Itu sebabnya Pak Prabowo sibuk menggalang koalisi baru lagi, terus-terusan, nambah orang lagi. Iya, oke. Pak Jazilul, ini bisa langsung ditanggapi. Jadi sebenarnya PKB ini kan cukup diinginkan ya, baik dari kubunya Pak Ganjar maupun dari Pak Prabowo. Penawaran yang diinginkan dari PKB seperti apa? Mandat muktamar memberikan mandat agar Gus Muhaimin masuk di kertas suara Pilpres. Dan perlu diketahui semuanya bahwa PKB atau ketika menghitung mengkalkulasi komposisi capres-cawapres itu banyak variabel yang harus kita hitung bersama. Baik dari jumlah presiden threshold atau komposisi yang lain. Yang jelas PKB memiliki keunggulan satu, partai berbasis Islam moderat terbesar hari ini PKB. Dan basisnya jelas ada di Jawa Timur, ketua umumnya jelas Gus Muhaimin Iskandar, dan sudah memiliki pengalaman yang sangat cukup panjang bahkan dibanding dengan capres-capres yang muncul. Nah, dan sampai detik ini tidak ada satupun capres atau nama-nama capres yang ada yang memiliki elektoral yang dominan. Jadi semuanya bisa saling kejar. Jadi kalau tadi dibilang musuhnya siapa, saya yakin dalam konteks persaingan, siapapun akan menjadi pesaing. Dan itu bisa saling dikalahkan. Karena jarak elektoralnya itu tidak dominan. Apakah Pak Prabowo yang menang? Belum tentu. Bisa kalah dengan Pak Ganjar, bisa kalah juga dengan Pak Anies. Ataukah Pak Anies yang sekarang nomor urut 3 bisa nggak mengejar ketertinggalan dalam range Pak Hanta mungkin yang bisa menjelaskan karena beliau yang ahli survei, itu masih bisa dikejar. Itu artinya ada dua hal yang masih dinamis. Satu, pengelompokan koalisi masih dinamis. Yang kedua, elektoral masing-masing calon presiden itu juga masih sangat dinamis, tidak ada yang dominan. Dua hal inilah yang menjadi alibi dari Prof. Hendrawan tadi, kira-kiranya, bahwa PDIP akan memutuskan di detik-detik akhir. Karena apa? Karena kebingungan dari dua hal itu. Pertama, bingung dari sisi elektoral masing-masing capres yang tidak ada yang dominan. Yang kedua,
partai-partai koalisi yang ada juga masih terus melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya, termasuk PKB dengan PDIP, PKB dengan partai lain masih melakukan komunikasi-komunikasi. Ya. Artinya seperti saya sebut tadi, sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada pengumuman capres-cawapres dari masing-masing koalisi, itu berarti tidak ada yang definitif. Baik dari sisi koalisinya, baik dari sisi calon presidennya. Apakah Pak Ganjar akan jadi capres sampai akhir? Belum tentu. Apakah Pak Prabowo akan jadi capres sampai akhir? Juga belum tentu. Tergantung apakah Pak Anies juga akan menjadi capres sampai akhir? Juga belum tentu. Karena apa? Karena dinamikanya masih memang belum menunjukkan bahwa dari tiga nama itu ada yang dominan. Dan koalisi-koalisi yang ada kerap kali masih bisa saling yang saya sebut tadi melakukan komunikasi, kecocokan antar satu dengan yang lainnya. Meskipun kami adalah koalisi paling besar hari ini, namun belum bisa memberikan keyakinan apa yang misalkan yang kita usung nantinya akan menjadi pemenang, belum. Namun ikhtiar untuk kemenangan akan terus kami lakukan. Pak Jazilul mengatakan belum bisa paling tidak sepenuhnya ya, karena koalisi ini masih sangat dinamis. Nah, kita dengarkan dari Mas Hanta. Mas Hanta, kalau misalnya tadi dikatakan bisa dibilang begitu ya, koalisi ini sangat cair juga, dinamika politik masih terus bergulir. Artinya dari pemasangan Ganjar dengan Anies ini bisa terjadi? Iya, ini tergantung pada 4 hal ya, Bung Jauh. Dinamika politik ini masih cair ya, tapi ada 4 variabel yang berkaitan dengan efeknya yang menjadi pertimbangan partai bergeser dari 3 polar atau 3 kutub tadi. Satu, faktor cawapres nanti. Ketika penentuan cawapres, maka inilah ya, menyebabkan kutub-kutub politik ini, potensi koalisi ini sepertinya akan di last minute menentukan siapa cawapres. Bisa jadi dari awal, tapi kalau di awal ada potensi nanti, seperti misalnya ternyata Gus Muhaimin tidak dicawapres, ada potensi mereka melompat. Meskipun di Mas Ganjar juga ternyata tidak ditawarkan jadi cawapres, bagi Gus Muhaimin kan jadi, nanti akan ada pilihan realistis. Jadi variabel pertama adalah cawapres, itu akan menentukan sikap nanti partai-partai. Yang kedua adalah dinamika elektabilitas si capres. Fluktuasinya seperti apa. Jadi kalau ada capres yang elektabilitas semakin menguat, itu semakin mantap, magnetnya semakin kuat, maka koalisi semakin mantap. Tapi kalau ternyata dalam 6 bulan ke depan, 1, 2, 3 bulan ke depan, dinamikanya dia mengalami pelemahan, itu partai makin ragu. Misal, Mas Anies Baswedan misalnya elektabilitasnya melemah, itu mungkin Nasdem dan Pak Surya Paloh akan ragu misalnya, apakah bergabung saja menjadi cawapres dan seterusnya. Tapi kalau kuat, itu akan bertahan menjadi capres dan seterusnya. Jadi dinamika atau fluktuasi capres, elektabilitas capres itu menjadi variabel yang kedua. Yang ketiga adalah efek cawapres, 2 electability effect. Yang ketiga adalah kotel efek ekor jas. Ini akan dikejar partai. Kenapa PKB mengejar harus ada Pak Muhaimin? Mengapa PAN harus ada siapa? Golkar harus ini? Karena mengejar kotel efek ekor jas, memberikan dampak, mendapatkan insentif elektoral partainya kalau punya simbol wakilnya, termasuk Mas Ahaye dengan Demokratnya. Ini juga variabel partai-partai nanti akan kemana, lebih menguntungkan mana secara elektoral. Dan yang ketiga adalah pergerakan dibaca faktor kingmaker. Ada banyak kingmaker sekarang Ibu Mega, Pak Jokowi sendiri, Pak SBY, Pak Surya Paloh itu yang paling utama. Nah, terutama kalau kita membaca Jokowi efek dari Pak Jokowi ini berpotensi menjadi kingmaker, pergerakannya juga akan berpengaruh. Meskipun diakui ya, mungkin dibantah sebagian partai, tapi ya sebagian partai mengatakan mereka mendapat arahan dan seterusnya dari tadi berebut efek Jokowi. Nah, ini juga variabelnya. Nah, karena itu dari 4 variabel ini akan kelihatan nanti pergerakannya Sera dan Agita. Nah, apakah mungkin Mas Ganjar dan Anies? Nah, ini yang kalau tadi saya kembali ke analisa saya yang awal tadi, kalau misalnya PDIP meletakkan Pak Prabowo sebagai kompetitor, kita menggantikan istilah lawan karena harus berkompetisi. Kompetitor adalah Pak Prabowo, maka paling realistis membangun komunikasi dengan koalisi perubahan. Kalau membangun koalisi dengan perubahan, paling mungkin saya katakan tadi adalah Partai Nasdem misalnya, karena pernah bersama, baru Partai Demokrat. Partai Nasdem di sana ada nama Anies. Nah, ini yang paling mungkin Ganjar dengan Anies.
Mungkinkah ini terwujud? Ya tergantung komunikasi Pak Surya dan Ibu Megawati dan partai-partai lainnya. Bagaimana apakah Mas Anies bersedia menjadi wakil dan Anies berpotensi bisa meninggalkan PKS dan Demokrat karena Demokrat menginginkan AHY. Yang kedua, mungkinkah Ganjar dan Prabowo? Kita bicara kemungkinan kedua ya. Ganjar Prabowo ini memang paling kecil kemungkinannya karena Pak Prabowo dan Pak Ganjar sama-sama kuat elektabilitasnya, ingin jadi capres kedua-duanya. Pak Prabowo dari partai besar, punya koalisi besar, Pak Ganjar dari partai terbesar dan punya elektabilitas kuat, mereka kecil kemungkinannya. Atau yang terakhir, Pak Prabowo yang jadi capres, kemudian Mas Ganjar jadi wakil. Ini juga Pak Andrawan pasti keberatan PDIP. Kok hanya jadi cawapres? Nggak mungkin, partai terbesar. Kalau cawapres lebih resis Mbak Puan, mending jadi wakilnya Prabowo misalnya dulu yang pernah didengungkan. Jadi ini peta dinamikanya bergantung pada 4 variabel tadi. Kira-kira gitu. Langkah elit politik ini masih sangat cair, masih sangat dinamis. Kita juga akan nantikan tentunya bagaimana pertemuan yang akan dilakukan oleh Bu Mega, PDIP juga dengan para ketua umum parpol lainnya. Tapi terima kasih Mas Hanta Yuda, terima kasih Prof. Hendrawan Supratikno dan juga Pak Jazilul Fawait sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu, selamat petang.